Ya, selamat datang di Pojok Kamar dengan gue Cici. Gua Ical. Tempat kalian gabut, galau. Sekarang kita bakal ngomongin tentang masukin ke sana. Pernikahan dini kan cintanya yang terlarang. Oh iya bener, lo aktris itu gak aktris? Tidak lupa kita minum pucuk yang sudah diminum karena Enak. Kenapa ada Pocari Sweat sekarang di sini? Karena Gila, lu mau jadiin kompetitor Pocari Sweat di sini? apa sih? Tadi ada apa sih di Tadi nggak ada. Nggak ada. Sorry. Cuma pucuk di hati Cuma gue. pucuk di hati kita berdua. Kita bakal ngomongin pernikahan dini. Dini anaknya siapa? Dini anaknya siapa? Emang Dini nikah? Bisa, ibu nggak tahu sih ya. Kenapa Kan bisa enggak Eka? pernikahan Eka gitu? Pernikahan Eka atau pernikahan yang lainnya? Iya bisa jadi kan. Pernikahan Valio. lu bisa juga pernikahan. Iya, lo kan? kenapa harus Kenapa Dini? dini gitu? Blok. Dini itu cepat gitu. Oh, Dini itu adalah waktu yang dini. Nggak ada penjelasannya dong. Dini itu adalah waktu yang Muhammad Rizky. mungkin terlalu cepat. Mungkin tapi ya. Dini dari mungkin. konteksnya waktu yang dini. Goblok. Waktu yang Loh, tepat. sama kayak gua, Pak. Pernikahan yang menurut orang terlalu cepat. Mungkin apakah ada penjelasannya? Ada sih, ini Ada. dilansir dari suara.com. Kasus pernikahan dini semakin memprihatinkan menurut the United Nations Children Fund atau UNICEF pada tahun 2013. Lagi-lagi Indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ke-7 di dunia. Di bawah umur gitu. Iya, Harus di bawah umur. Harus di bawah umur. Dunia ada ratusan negara, Bray, ke-7, Bray. Yang banyak, yang paling banyak melakukan pernikahan dini. Pernikahan anak. Di sini menurut survei Sosial Ekonomi Nasional atau Suksesnas tahun 2015, sebanyak 1 dari 4 anak perempuan di bawah usia 18 tahun pernah menikah. Sesuai survei, 2 dari mana? 2 dari mana? Survei di Indo. Di Indo. Menurut lo faktor apa aja yang membuat seseorang itu memilih untuk pernikahan dini? Faktor pertama yang sering dikaitkan dengan kondisi ini adalah faktor ekonomi. Jadi kan kayak ada zamannya dulu tuh Siti Nurbaya. Siti Nurbaya bukan ekonomi dong. Ekonomi, Bray. Jadi bapaknya si Siti itu Lu kenal sama Siti tapi? kenal. Oh, Kebetulan baru kemarin chatan sama gue. Bang Ical, tolongin dong. Dalam cerita itu adalah unsurnya adalah ekonomi. Juga Siti nggak Nurbaya tahu bukannya itu contoh dari perjodohan. Ya pernikahan dini dia mau mengonteks ke fakta ekonomi. Oh. Jadi gitu. Jadi kan kebanyakan juga kayak orang-orang di daerah, apalagi yang punya anak cewek gitu. Udah lah, lu ngapain sekolah gitu. Ujung-ujungnya juga di dapur, padahal kan pendidikan itu sangat-sangat penting gitu. Apalagi di zaman sekarang kayak emansipasi wanita gitu. Jadi di sini concernnya kita bikin podcast ini tuh buat mengedukasi. Kalau pernikahan dini tuh benar atau salah. Tema kali ini adalah pernikahan dini benar atau salah gitu. Dan itu tidak kita akan menjawab, tapi kita akan mengutarakan pendapat kita dan akan menjawab benar atau salah adalah kalian. Benar. Pas banget kan kita pakai batu. Iya, untuk merepresentasikan pernikahan. Benar gak? Kondangan. Yang sering lo datangi yang lo cuma bayar 30.000 tapi lo makan banyak itu Masa penting gue 30. Lu 25. Gue 25 tapi kan gue kasih hadiah. Tapi lu namain Cici. Anjing. Nah? No, relate kan? Keduanya tingkat pendidikan yang kurang. Berarti kemajuan suatu negara juga mempengaruhi nilai pernikahan ini menurut gue. Bener. Karena kalau negara lo maju, nggak mungkin pendidikannya kurang. Kan kalau negara maju, nggak mungkin pendidikan kurang. Pendidikan kurang, nggak mungkin ekonominya jeblok. Berarti pernikahan ini saya negara. Kalau ada tukang bakso tolong Tadi pakai walkie-talkie. Bakso. Enggak, ini negaranya Nepal.
Kita ngomongin negara Nepal. Oh, makasih. Negara Ciao. itu ada lagi pengaruh adat. Pengaruh adat. Ya kan emang ada adat, beberapa adat gitu ya kan. Sebagai adat atau Mohon maaf ya, sebagai maksudnya kayak orang ngejual anaknya, apalagi anaknya yang sebagai masih adat gadis. dalam konteks adat atau dalam Enggak ada konteks di adat daerah. Dini banget, masih dini banget. Dia lo nikah aja. Jadi kayak Dan itu lumrah. Dan itu lumrah sih Bagi mereka. bagi kan? mereka. Iya. Cuman kalau bagi kita yang berpikir untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, yang bakal berpikir kita bakal tinggal di Mars gitu. Itu kayak Enggak sih, gue nggak mau sih. Lo aja kayaknya. Iya, maksudnya- Gue mau di sini dan normal gitu. iya, zaman sekarang kan orang di dunia udah mikirin bakal tinggal di Mars gitu. Masa masih mikirin diserang sih? Iya. Kalau menurut gue ya, untuk adat tuh ada dua ya. Ada adat yang tadi lo bilang kayak misalnya di daerah sini karena mereka teman-teman mereka itu pada pernikahan dini, nggak mau dong ngelihat itu aja pernikahan dini, itu aja nikah waktu orang tua jadi kayak dulu nikah aja karena itu semua di situ nikah gitu. Oke. Lingkungan. Jadi ada adat lingkungan, ada juga adat yang tradisi. Padahal di lingkungan situ belum ada snapgram ya. Mulut dong. Balik ngomong konteks adat tadi nih, masih konteks adat nih. Gue maksud gue adat ada dua. Ada adat lingkungan, ada adat yang adat memang adat istiadat kayak misalkan Sunda atau Jawa gitu. Tapi gue sendiri nggak tahu sih kalau Sunda atau Jawa, Padang gitu apakah ada tradisi pernikahan ini, gue nggak tahu ya. Iyalah, itu bukan konteksnya kita. Jadi kita buat jelasin aja. Jelasin doang. Faktor-faktor apa aja yang memicu pernikahan dini sih. yang ini sebenarnya. gitu. Jadi Iya. pertama ekonomi, pendidikan. kedua pendidikan, Ketiga faktor adat. Nah, keempat nih. ada. Ternyata relate lagi. Tapi kalau menurut gue yang poin kedua pendidikan nih, emang menurut lo akan menjamin orang yang sekolah tinggi bakal nggak melakukan pernikahan dini? Dia menjamin sih, Bro. Jadi Kenapa? dia lebih mentingin karir. Gak mungkin dong dia ngelakuin effort untuk sekolah yang tinggi kayak S1, S2, S3. Apalagi kuliah di Kita nggak bisa estimasi, gitu. kita nggak bilang nggak mungkin ya. Tapi Iya. soalnya ada juga kan. Iya. Tapi Gitu. seenggaknya mereka kemungkinan besar tidak melakukan karena mungkin dia mikirnya ke karir. Iya gitu. benar. Jadi di sini adalah menurut gue pro sih. Lo pro atau kontra? Lebih ke pro sih, tapi kita Lo nggak boleh, lo tadi kontra, lo nggak boleh. Lo pro atau kontra? pro kemana nih? Pro ke pernikahan dini. Lu lebih seneng ada pernikahan dini? Gue menurut gue itu ada pilihan orang gitu. Menurut gue itu pernikahan dini itu adalah jalan hidup orang kan. Kita ngasih tahu faktor ekonomi, emang kita bisa ngebantu ekonomi mereka? Iya Kita aja susah. benar. Tapi maksudnya ini kita untuk mengedukasi Edukasi aja. doang. Ada pengaruh media massa juga, Bray. Oh, Jadi TV. Ini adalah media massa alias kayak sinetron. Orang nonton percintaan di usia dini. Dia udah nonton percintaan dulu kayak mamaku adalah suami. Mamaku adalah suami dari anakku. Loh kok mamaku suami sih? Ya pokoknya gitu. Transgender dong. Nah, maksudnya kayak bisa ngedistract anak-anak yang masih remaja Iya. untuk terpengaruh banget gitu, otaknya jadi terpengaruh ke percintaanmu. Sebenarnya percintaan itu Anda sakit percintaan itu bangsat. Menurut gue kayak di usia muda dia udah di framing tentang percintaan yang sangat unyu. Sedangkan unyu. percintaan itu Anda tidak tahu saja rasanya. Anak-anak. Hei, Tahu. adik-adik. Adik-adik. Nonton ini ya. Kalau- Jangan nonton sinetron cinta. Kalau perlu nonton film-film dulu gitu kayak Petualangan Sherina gitu ya. Dia pikir. Dia ya paling hebat, padahal dia nggak hebat. Iya, padahal dia nggak merasa paling jago dan paling dahsyat. Paling dahsyat. Jadi nonton Sherina atau nonton Tasya gitu. Terus? Apa sih film yang dulu gitu? Ya banyak kayak Joshua. Joshua, Ingin jadi orang kaya. Gitu. Jojo pulang bu, ya bisa kayak gitu kan? Atau itu kan bisa belajar ekonomi di situ, itu bisa di situ, belajar nyari duit sendiri, persahabatan, mandiri, mandiri ya. gitu. Meskipun pulang, dikucutin sama ibu ya.
Itu dong pelajaran agama. Iya, pelajaran agama kekeluargaannya ada. Maksudnya agama apa yang mencut-mencut? Nah, apa nggak tahu? Nggak ada dong. Agama baik semua. Terus ya gitu. Jadi mending nonton yang berfaedah. Faktor terakhir seperti kehamilan di luar nikah sih. Oh, MBA. Pergaulan bebas, Radit Tinjani, love, rock and roll. Mereka semua tuh tahu apa sih tentang kita? Bahagia itu kita yang ciptain, bukan mereka. Kalau MBA itu kayaknya kesalahan mereka sendiri gitu. Jadi melakukan pernikahan dini karena MBA, ya emang udah seharusnya sih sebenarnya bagus, maksudnya. Iya, bagus. Lebih bagus cowoknya mau bertanggung jawab buat lebih bagus tidak melakukan. Iya, gitu. maksud gue ya karena in case kita udah terjadi ya, tanggung jawab lebih gitu. ke cari di daerah-daerah kayak pasar gitu, nanas. Bisa ngugurin. Tapi maksud gue ya kehamilan di luar nikah untuk nikah, kehamilan di luar nikah terus kehamilan di luar nikah untuk menikah gitu. Itu ya salah. Itu benar yang salah. Benar yang salah gitu ya. Kita harus ngehargain si cowoknya untuk effort, dia berani ngomong ke orang tuanya nggak gampang. Kebanyakan tidak seperti itu, Bapak. Kebanyakan orang tuanya yang dulu tidak. Kasusnya adalah perempuannya yang mengakui ke orang tuanya dan yang cowok juga mengakui ke orang tua sendiri. Jadi tidak ada yang ngomong masing-masing. Sama-sama. Menurut gua nggak ada berani-beraninya begitu mah sama aja kayak emang mau nikahin biasa ya. Iya, jatuhnya ya mau gimana lagi kayak gitu sih. Makanya kan kalau menurut gue ya lu kurang-kurangin oyo. Safety can be fun. Mau cari kenikmatan yang liar? Fiesta Durian, kondom beraroma durian yang liar. Remember, safety can be fun. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya adalah untuk faktor terjadi pernikahan dini ini ada 4 faktor, yaitu ekonomi, ada faktor adat, pendidikan rendah, media massa, sama MBA. Untuk belum yang tahu gitu. Iya, married by accident. Jadi kecelakaan terus menikah gitu. Dia lo habis ditabrak, terus patah terus menikah gitu. Kayak lu patah. Udah sembuh gue. Tapi lu nggak nikah habis patah. Iya juga sih. Kenapa ya? Ya mungkin kecelakaannya bisa ditelepon ke bawah ini. Jadi untuk faktor-faktornya itu satu sama lain terkait lah. Kayak misalkan ekonomi dan MBA kan ngaruh juga dong. Ngaruh parah sih. Terus pendidikan dengan MBA juga ngaruh juga dong. Ngaruh, semuanya kan semua berkesinambungan terus relate gitu loh. Iya, jadi terus kata gue orang yang belum dewasa nikah dini itu bisa bikin faktor KDRT, bray. Bener sih, kayak kita nggak bisa ngejudge kayak semua pernikahan dini bakal enggak. Jadi ada juga kok yang pernikahan dini berhasil, ada dong. Ada banyak. Yang kita maksud itu ada beberapa kemungkinan besar. Kayak lu diserang. Jadi iya. Hadir. Untuk semua yang ada di sini, atas, bawah, kanan, kiri, hadir. Terus pernikahan dini bisa menyebabkan kayak kekerasan. Masih usia dini kan labil gitu, kayak kita pengen ibaratnya kita masih mau main gitu, masih mau senang-senang, masih mau hang out gitu sama teman-teman kita, disuruh mama gitu. Itu mungkin akan tersadar setelah melihat teman-teman kita yang kayak menggapai mimpinya, kemudian jatuhnya kita baru tersadar untuk pemilihan keputusan ini mungkin juga salah. Jadi di sini kita mau edukasiin aja bahwa pernikahan dini mungkin bisa bagus. Itu tergantung dari individunya masing-masing sih. Benar. Bos ya, menurut gue harus punya bos. Jadi lu melakukan pernikahan ini bukan karena lu sangat cinta atau karena lu pengen banget menikah, tapi lu punya goals untuk kayak lu melakukan pernikahan dini karena nantinya akan menggapai impian bersama nih. Lu nikah nih, ya kan? Terus ternyata lu orang-orang ngejudge nih, nikah dini nih, bla. Apalagi kadang tetangga juga bangsat juga. Kita nikah di KUA doang. Padahal emang kita case-nya emang nikah bener-bener. Itu gitu. Sebagai unek-unek kita yang mau menikah gitu, nabung gitu. Dan biaya pernikahan mahal, gitu, biaya pernikahan mahal. Rules-nya banyak banget dari mertua gitu. Iya. Habis itu punya rumah, punya mobil, punya ini. Gaji kita UMR doang bangsat. Mertua-mertua yang calon-calon kita gitu. Tapi yang lanjutin yang tadi ya, kayak misalkan dia pernikahan ini dijudge ya kan. Ternyata mereka berdua punya goals setelah menikah itu hanya untuk biar tidak berbuat dosa, kemudian
dia dalam pernikahannya kuliah bareng atau kerja bareng, itu bagus sih menurut gue. Emang di agama kita juga, Emang maksudnya kan seperti agama itu, Islam dong. kan disuruh Lu lebih masih baik Islam gitu. masih lah, Masih. meskipun ya kadang-kadang. Terus Ya maksudnya dalam agama Islam kan juga disuruh untuk menikah daripada berzina gitu loh ibaratnya gitu. itu kayak lo kayak ngomong ke diri sendiri gitu ya. Iya makanya mertua tolong dong di listnya itu dicabut gitu. Tapi mertua akan ngomong di HP-nya nih sambil nonton YouTube, tolong dong lo kaya gitu pasti. Saya sudah effort membesarkan anak saya, masa mau dikasih gaji UMR doang anak saya? Ya juga sih. Juga Dan MBA itu nggak bakal terjadi, Bray. Iya, karena semua orang bisa menikah dan Pola pikir masyarakat kita bukan bangsa kita yang nggak mampu, Bre. Enggak, maksud gua kayak Ntar kita bakal ada komen-komen lo aja yang nggak mampu. iya maksudnya Anjing lo. enggak gua susah dan Banyak mungkin ya mengeluhkan tentang ini. Tapi kita juga nggak ngomong kayak mendingan semua di kau aja. Kan pasti ada juga yang pengen pernikahan gue. iya gitu loh maksudnya. Oke, berarti kesimpulannya adalah Kesimpulannya ada banyak pro kontra. kali ini akan ada news, ya breaking news seperti biasa yang akan dibawakan oleh Ica. This is Channels Television's breaking news. Oke, dengan gue Ical, di sini gue akan bacain breaking news. Di sini ada 7 tradisi pernikahan teraneh dan tergila di dunia. Dari set dari 99.co.blog/blog Indonesia. Enggak dong, kita riset ini udah dilakukan dalam 1 tahun kita riset ini. Iya. Dan kita mengundang ribuan profesor ya untuk mengomongi soal ini. Soal gitu. ini ya. 1. Pernikahan pohon di India. Oh anjing, kenapa udah 2 episode pohon nyari masalah sama kita gitu? Di India, wanita dibilang terkutuk jika keinginan untuk menikahnya lebih besar dibandingkan pria. Maksudnya kalau dia gua nggak kalau dia pengen Nikah gitu. lebih besar dari Pria, ngukurnya dari mana? dia nggak tahu. Nah, agar kutukannya hilang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, dia harus dinikahkan dengan pohon terlebih dahulu. Gak masuk akal, gak masuk akal anjing. Jadi dia harus nikah dengan pohon dulu agar tidak terkutuk. Tradisi ini dipercaya bahwa kutukannya akan menjelma dalam pohon dan wanita tersebut bebas make dari sense, kesialan. make sense. Gitu, Jadi gitu. akan terpendam lah, kutukan itu akan terpendam ke pohon dan dia tidak terkutuk lagi baru bisa menikah. Iya, Gitu ya. benar. Kedua, tradisi pernikahan untuk menggemukkan paksa pengantin. Tepatnya ada di Mauritania. Anjing. Di sana gambaran gadis cantik itu memiliki tubuh yang besar. Anjing, ini orang yang punya nggak punya body goals sih. Iya. Pas banget sih. Memang Mauritania. insecure dengan badannya dan dengan daripada badannya. diet Yang padahal badannya lu kurus gitu, dibilang, "Ih, badan gua gendutan." Anjing. Karena itu orang tua di sana memberi makan paksa sejak umur mereka 12 atau 13 tahun anjing. Jadi kayak sapi gelonggongan kayak mau dijual. Makan. Kadang gadis-gadis itu diberikan kuskus yang sudah dilumuri lemak. Anjing, kuskus dong, makanannya spesifik, Bray. Ada mungkin kuskus mengandung cepat untuk gemuk. Cepat apanya, orang kuskus saya lama kan gitu. Kuskus itu bukan binatang dong, dikukus gitu maksudnya. Apaan kuskus aja binatang, goblok. Nih, diberikan kuskus yang diberi lumuri lemak kambing sampai suplemen penggemuk binatang. Nomor 3, dilarang buang air 3 hari 3 malam. Banget. Sembelit anjing. Untuk tujuannya ada gak? Itu tujuannya apa? Ya ampun. Apa? Di negara plus 62 lagi. Oh berarti kita nggak boleh ngecas Itu dong? boleh ngedas. Enggak, bagus banget, nggak boleh kencing. Ini mencegah yang namanya pemborosan air. Bener dong? Oh bener. Dan mencegah jamban penuh juga gitu. Di Indonesia ini terjadi pada suku Tidung kali. Para calon pengantin diharuskan menahan buang air kecil selama buang air kecil doang Iya, sih. Selama 3 hari 3 malam. Kedua calon mempelai harus duduk dengan bersila agar tidak kabur ke kamar mandi. Gak coba untuk reasonnya apa aja? Misi ini digelar dengan maksud supaya mereka kelak hidup bahagia serta mendapatkan rezeki dan sangat relate bang. Jadi untuk uang lain 3 hari ini bisa menyelamatkan dia seumur hidup. Seumur hidup.
sangat bisa kaya gitu. Sangat kaya, gila. Nih gua mulai besok gua gak kencing seminggu kencing. biar lebih gua hemat. Penyakit kemih gitu. Keempat, tradisi pernikahan dengan memukul kaki. Bagi para pengantin di Korea Selatan. Korea Selatan. Untuk BTS ya, Bunjumbong atau Untuk Jennie Blackpink. oh iya, Kalian bakal sayang ya. kalian bakal dipukul kakinya. Itu yang mukul siapa? Kim Jong Un. Wah, anjing kita bakal dibom sih ini. Maaf untuk Kim Jong Un. Kim Jong Pyun, Mas Pyun kali lo tadi bukan Unch. Kim Jong Unch. Kurang CH doang iya. Bang. Tujuannya ini dapat dipercaya bahwa pengantin pria akan lebih merasa tangguh dalam menjalani malam pertama. Ya. Karena dipukul kaki. Karena dipukul. Oh. Yang kelima, malam pertama harus ditonton mertua perempuan. Hey. Kemudian tradisi pernikahan paling aneh ini ada di Kolombia. Jadi gimana mertuanya? Yang unik, malam pertama mereka harus disaksikan oleh ibu dari pengantin wanita. Mulai dari mencium kening hingga berhubungan badan tidak boleh luput dari pantauan sang ibu. Hal ini diyakini agar ibu dari pengantin wanita mengetahui seperti apa anak perempuannya yang diperlakukan oleh suaminya setelah menikah. Cringe dong. Mau masukin Saat ada ibu. aduh, maksud gua apakah ibu itu akan mengarahkan gitu? Iya. Apakah akan tolong anak saya jangan digituin gitu? Bener-bener nggak masuk akal. Kolombia, Kolombia. Oh mungkin kata-kata di Indo yang kayak lo sifat lo cowboy banget. Ini maksudnya. Terinspirasi dari Kolombia sih. Iya maksudnya sifat lo cowboy banget kok. Boy. Sangat barbar dilihat mertua. Iya, stres sekali ya. Karena aku pengen dilihatin mertua, jadi mereka cowboy di jalanan. Perenam ada meludahi kepala dan dada. Ini adalah tradisi pernikahan tergila. Tepatnya masyarakat suku Masai di Kenya. Agar calon pengantin mendapatkan restu untuk menikah, mereka harus siap beberapa anggota badannya diludahi, seperti bagian kepala dan reasonnya nih, tradisi ini juga berlaku untuk memberikan selamat atas kelahiran seorang bayi atau sekedar memberi hormat pada orang yang diludahi. Oh berarti kalau diludahin di sana adalah penghormatan. Iya. Berarti kalau misal kayak Bu, saya permisi saya sekolah dulu gitu, abis salim gitu. Kalau bisa ngeluarin Pasti kayak terharu dong, kayak oh anak ini sangat menghormati menghormati saya tapi, gitu. Anjing sangat plot twist gitu ya. goblok. Nomor 7 harus mengeluarkan tangisan bahagia. Ya ini mah wajar sih. Oh ini wajar sih. Ya, Tapi semua. harus ya. Kayak gitu kalau lo lagi nggak mau nangis itu harus nangis gitu. Lo harus dicolok gitu. Tapi ini lebih make sense Lebih daripada make sense sih daripada yang lain sih. Oke, udah habis untuk breaking newsnya. Breaking news. Sangat-sangat amat mind blowing, fantastic, fantastic produk dan sangat punchline gitu ya. punchline dan tidak bermanfaat sama sekali. Jadi di sini Jadi, untuk pernikahan dini, untuk kesimpulannya itu tergantung kalian, balik ke individu masing-masing, gitu. Apakah untuk bisa memilih pernikahan dini atau pernikahan yang sewajarnya gitu. Itu tergantung kalian, tergantung pilihan. Karena pernikahan itu bukan sekedar itu sakral. Iya. Harus ada yang menyatukan dua kepala, Iya. membuat rumah tangga. Jadi banyak gitu. hal yang harus dipikirin gitu. Jadi apabila Anda sudah matang di umur dini, boleh banyak faktor yang harus dipikirkan sebelum menikah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita menikah. Amin. Kesimpulannya itu. Ya. Jadi itu aja sih. Mudah-mudahan kalian mendapatkan faedahnya dari omongan kita dan menjadi suatu yang sangat sangat menghibur. menghibur. See you. Bye bye. Udah.